Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa dzukani fahma. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan patofisiologi penyakit di saluran gastrointestinal yang pertama, yaitu penyakit reflux esophageal. Nah, di sini penyakit reflux gastroesophageal sendiri berasal dari kata gastro. Yang pertama adalah berasal dari kata gastro yang merujuk pada organ lambung. Nah, berikutnya yang esophageal itu merujuk pada esophagus tentunya atau kerongkongan kita. Nah, sementara itu yang untuk kata reflux itu sendiri artinya adalah mengalir kembali kan ya atau berbalik seperti itu atau adanya aliran balik. Sehingga dari terminologinya itu sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit reflux gastroesophageal atau yang biasa disingkat dengan GERD. Nah, nih kalau bahasa apanya dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, adalah suatu kondisi di mana cairan asam lambung. Nah, cairan asam lambung itu dia mengalir kembali ke kerongkongan atau esofagus. Nah, adanya asam lambung di kerongkongan ini nantinya dapat menyebabkan beberapa kondisi yang terjadi. Yang paling terkenal adalah kondisi Barrett esophagus. Nah, Barrett esophagus ini sendiri di mana dia itu suatu kondisi yang serius yang disebabkan oleh GERD-nya itu sendiri tadi. Nah, di mana mukosa normal esofagus, nah mukosa normal di esofagus ini sendiri akan digantikan oleh jaringan mukosa yang mirip dengan yang ada di usus. Sementara kita tahu kalau perbedaan anatominya itu sendiri sangat berbeda. Kenapa? Karena fungsinya atau fungsionalnya atau fisiologinya juga berbeda. Seperti itu kan ya. Nah, selain itu, kondisi esofagus Barrett ini juga memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya ke terjadinya adenoma esofageal itu sendiri. Nah, kita di sini kita review sedikit dulu pelajaran anatomi dan fisiologi manusia kita, khususnya tentang dinding yang melapisi saluran gastrointestinal. Nah, kita tahu bahwa pada keadaan normal, seluruh dinding saluran pencernaan kita itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, yang pertama yang paling dalam. Nah, lalu berikutnya adalah submukosa. Nah, berikutnya lagi adalah lapisan otot. Nah, yang terluar adalah lapisan adventia. Nah, kita bisa lihat di sini lagi lapisan mukosa itu terdiri atas 3 lapisan lagi, bisa dibagi atas 3 lapisan lagi, yaitu lapisan epitel yang paling dalam, yang nantinya adalah yang akan berinteraksi dengan makanan itu sendiri. Nah, lalu ada di tengahnya adalah lamina propria, lalu berikutnya adalah muscularis mucosa atau nantinya akan berbatasan langsung dengan submukosa. Nah, di mana nantinya lapisan muscularis ini sendiri, yang muscularis mucosa ini sendiri, dia itu tersusun atas otot polos yang nantinya akan berkontraksi. Nah, inilah nantinya akan membantu proses pemecahan makanan, ya kan ya. Nah, untuk mukosa lambung sendiri kita tahu bahwa jaringan yang menyusunnya itu berbeda dari mukosa yang ada di esofagus. Nah, kita tahu di dalam lambung kita, seperti kita lihat pada gambar ini nih, lapisan sel epitelnya itu sendiri tersusun atas sel-sel selindris kan ya, yang menyelam ke lapisan berikutnya, yaitu yang menyelam ke lapisan lamina propria nih, terdiri atas sel-sel selindris. Nah, yang membentuk lubang-lubang kecil nantinya di sepanjang lambung kita sendiri. Yang dinamakan dengan lapisan apa? Yang dinamakan dengan lubang apa nih? Selain gastric pit atau lubang lambung itu sendiri. Nama lainnya waktu pas kita belajar anfisman dulu, lapisan foveola gastrica kan ya. Nah, di mana nanti kita ada lagi tuh pelajaran berikutnya yaitu sel foveola itu sendiri. Nah, di mana lubang-lubang ini merupakan kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung yang di dalam itu tuh ada banyak lubang-lubang seperti ini yang tersebar di sepanjang lambung itu sendiri. Nah, di samping itu kita tahu di antara sel-sel selindris ini juga terdapat berbagai jenis-jenis sel sekretori atau sel-sel yang nantinya akan mensekresikan berbagai cairan atau sekret lambung. Nah, ini bisa kita lihat di sini nih. Ada apa aja nih?
ada terselip beberapa sel-sel, jenis sel-sel lainnya. Nah, yang terselip di antara sel-sel silindris itu tadi. Nah, ada sel-sel apa saja dia? Pertama ada sel G nih. Ada sel G. Di sini nih. Ada sel G yang pertama. Nah, di mana yang merupakan sel G ini kita tahu bahwa merupakan sel neuroendokrin. Ya nantinya dia itu tuh mensekresikan hormon apa? Hormon gastrin. Nah, hormon gastrin yang ketika adanya rangsangan berupa makanan yang masuk ke lambung, nah gastrin itu akan disekresikan ke dalam lambung. Ya nantinya dengan adanya gastrin itu sendiri akan merangsang tipe sel lainnya itu tuh untuk aktif, yaitu sel apa? Sel parietal berikutnya ketika ada gastrin itu sendiri di dalam lambung itu sendiri. Nah, di mana sel parietal ini sendiri nantinya akan merangsang buat apa? Merangsang melepaskan asam klorida, mensekresikan HCl kan ya kita tahu sendiri. Nah, kemudian adalah sel apa lagi berikutnya? Adalah sel utama atau chief cell. Nah, ini ada chief cell. Di mana sel ini sendiri dia akan mengeluarkan atau mensekresikan enzim lainnya berupa pepsinogen kan ya. Nah, di mana kita tahu bahwa nantinya asam hidroklorida dan pepsinogen ini sendiri akan sangat berguna sekali untuk mencerna makanan. Nah, namun dua senyawa ini juga sangat bisa agresif untuk mukosa yang sangat halus itu sendiri yang menyusun lambung kita. Simpelnya nih, senyawa tersebut akan menghancurkan makanan kan ya, yang kita makan yang berupa protein, karbohidrat, dan lemak, yang mana juga merupakan penyusun dari lambung itu sendiri. Nah, makanya dia juga akan berbahaya untuk lambung itu sendiri. Makanya dia dinamakan juga dengan faktor agresif. Nah, untuk lambung. Kenapa? Karena dia dapat membahayakan lambung. Nah, di sini bagaimana caranya lambung untuk mempertahankan dirinya itu sendiri dari faktor agresif ini sendiri agar tidak dicerna oleh dirinya sendiri. Nah, kita tahu bahwa adanya faktor defensif juga, faktor pertahanan dari lambung itu sendiri. Di mana saat faktor-faktor agresif ini nantinya menyerang lambung atau menyerang kestabilan lambung itu sendiri, faktor-faktor ini akan melindungi lambung dari kerusakan atau merusak dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor apa aja tuh di sini? Nah, ada beberapa faktor defensif atau faktor pertahanan dari lambung itu sendiri. Faktor yang pertama adalah seperti yang tadi kita bahas adalah sel foveolar itu sendiri, yaitu kelenjar lambung yang juga disebut dengan sel lendir permukaan karena letaknya lebih dekat ke permukaan lambung tentunya. Nah, sel foveolar ini sendiri nantinya dia itu akan mengeluarkan lendir atau akan mengeluarkan mukus. Nah, lendir atau mukus yang dikeluarkannya ini sendiri, nah ini dia akan mengeluarkan mukus. Nah, mukus yang dikeluarkan ini sendiri sebagian besar terdiri atas apa? Atas air dan juga glikoprotein. Nah, kan air dan glikoprotein dan juga mengandung ion-ion bikarbonat. Nah, yang nantinya akan melindungi mukosa lambung dari asam itu sendiri, sehingga sel-sel lambung tidak akan dicerna bersama dengan makanan. Nah, ini melindungi mukosa lambung. Berikutnya, lihat di sini, faktor defensif yang berikutnya adalah vaskularisasi yang tinggi. Nah, ini. Jadi, lambung kita yang sangat tervaskularisasi yang nantinya akan membantu mengantarkan oksigen kan ya, dan ion bikarbonat serta mengantarkan ion oksigen serta bikarbonat. Nah, serta akan nantinya membawa asam lambung yang ada di dalam lambung itu melalui lamina propria. Nah, nih asam yang berhasil menarik ke lamina proprianya itu sendiri. Nah, itu adalah pertahanan yang kedua dari lambung. Nah, berbeda dengan lambung. Kalau tadi kan itu pertahanan lambung, ada faktor agresif dan faktor defensif dari lambung itu sendiri. Nah, sangat berbeda dengan lambung. Esofagus itu memiliki anatomi yang lebih disesuaikan untuk perjalanan makanan, bukan untuk mencerna makanan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, mukosa lambung itu sendiri, mukosa esofagus itu sendiri, dia terdiri atas epitel squamosa. Jenisnya itu sendiri adalah epitel squamosa. Nih, untuk esofagus, mukosanya itu berupa epitel squamosa berlapis. Atau nama lainnya adalah stratified squamous epithelium. Nah, di mana jenis epitel ini memiliki struktur yang lebih siap untuk menahan abrasi dari makanan yang turun. Karena kan makanan itu banyak jenisnya tuh.
banyak bentuknya, banyak strukturnya seperti itu. Nah, dia menahan lebih bersifat untuk tahan terhadap abrasi dari makanan yang turun di sepanjang salurannya itu sendiri. Nah, nih. Nah, oleh karena itu jenis epitel ini tidak memiliki jenis mekanisme pertahanan seperti yang terdapat pada lambung, sehingga struktur jaringannya itu lebih rentan dia terhadap asam lambung. Dia tidak punya mekanisme pertahanan terhadap asam lambung itu sendiri, tidak seperti pada lambung kita. Nah, untuk melindungi jaringan mukosa esofagus, dia kan langsung berhubungan nih dengan si lambungnya nantinya. Nah, untuk melindungi jaringan mukosa di esofagus, jaringan mukosa tidak memiliki sistem pertahanan yang sama dengan mukosa lambung itu sendiri terhadap asam lambung. Nah, di bagian bawah esofagus ini terdapat sphincter nih. Nah, sphincter esofagus bagian bawah. Nah, pada esofagus bagian bawah itu sendiri. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu lower esophageal sphincter, disingkat dengan ELS, LES. Nah, yang merupakan otot melingkar yang akan beristirahat ketika adanya gerakan menelan nantinya. Jadi dia kan akan seperti ini nih. Nah, tapi dia akan beristirahat, akan berrelaksasi, akan terbuka seperti itu ketika adanya gerakan menelan. Tapi kok tidak ada gerakan menelan, dia nggak bakal beristirahat, tidak akan berrelaksasi, dia akan berkontraksi seperti ini selalu, akan menutup seperti itu. Nah, dengan adanya mekanisme seperti inilah yang memungkinkan nantinya tadinya perjalanan makanan di saluran esofagus itu sendiri menuju ke lambung kita. Tapi mekanisme ini sendiri juga akan sangat kompleks, di mana dia setiap adanya makanan, lalu dia itu akan menutup kembali ketika tidak adanya makanan, seperti itu. Kenapa? Agar melindungi asam lambung yang ada pada lambung kita untuk naik di antara kita menelan, seperti itu. Jadi dia tuh antara makanan dan tidak ada makanan waktu pas kita menelan, dia akan selalu buka tutup tuh. Ada makanan yang turun, dia akan berrelaksasi. Tidak ada makanan yang turun, dia akan tertutup kembali seperti itu. Agar cairan lambung kita tidak naik ke atas, ke esofagusnya itu sendiri. Nah, dalam keadaan normal, sphincter esofagus bagian bawah ini memiliki tekanan istirahat sekitar 10 sampai 45 mm Hg, mm air raksa, seperti itu ya. Nah, apa hubungannya? Nah, kita lihat pada mekanisme penyakit gastroesophageal reflux ini. Nah, yang terjadi adalah ketika tekanan sphincter esofagus ini sendirian di bagian bawah ini lebih rendah dari keadaan normalnya 10-45 mm Hg itu sendiri, yang akan tentunya membuat sphincternya itu sendiri menjadi lebih longgar. Nah, kalau sudah longgar bagaimana? Sehingga asam lambung itu sendiri dapat mencapai esofagus walaupun tidak adanya gerakan menelan. Nah, jadi yang dia itu tidak adanya gerakan menelan, jadi yang sphincternya itu pun tidak seharusnya terbuka seperti itu kan ya. Nah, hingga kalau misalnya asam lambung itu sudah mencapai esofagus dapat mengakibatkan pH di esofagus itu sendiri atau pH di kerongkongan itu sendiri turun hingga 4. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan reflux asam itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa mekanisme pertahanan dari esofagus itu sendiri terhadap reflux asam ini sendiri. Nah, di mana ada yang pertama itu adalah berupa gerakan peristaltik primer dan sekunder. Kalau peristaltik primer kita tahu adalah gerakan ketika kita menelan. Sementara itu, kalau untuk yang sekunder itu sendiri merupakan kontraksi atau gerakan otot esofagus yang terjadi beberapa saat setelah kita menelan. Nah, itu tuh gunanya untuk mendorong asam lambung kembali ke dalam lambung. Nah, itu dia. Nah, lalu berikutnya, sebenarnya pada tingkatan tertentu, asam lambung itu sendiri atau reflux asam itu sendiri adalah merupakan kejadian normal, terutama ketika kita ada aktivitas makanan. Tetapi normalnya asid reflux ini tidak terjadi begitu lama. Yang pertama ada nantinya gerakan peristaltik sekunder, berikutnya ada lagi air liur kita atau saliva kita yang nantinya akan membantu menetralisir kandungan asam lambung yang tersisa seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada penyakit gastroesofagus sendiri sehingga dia bisa mengakibatkan keadaan patologis? Nah, adalah ketika tekanan esofagus bagian bawah ini semakin rendah karena penyebab tertentu. Nah,
refluks itu jadinya akan bertahan lebih lama tentunya, hingga mencapai keadaan patologis itu sendiri, yang tadinya dia itu hanya bersifat sementara dan akan hilang dengan berjalannya waktu, dengan adanya air liur dan juga dengan adanya gerakan peristaltik sekunder. Nah, sekarang dia itu bertahan lebih lama. Nah, itulah yang mengakibatkan dia akan mencapai keadaan patologis. Nah, di mana nantinya reflux asam yang persisten itu sendiri dapat merusak mukosa lambung tentunya, mukosa esofagus tentunya. Nah, mengakibatkan terjadinya peradangan lokal, nah peradangan atau inflamasi lokal pada esofagus itu sendiri, atau yang kita namakan dengan esofagitis. Nah, kalau yang itis-itis ini kan peradangan kan ya, inflamasi seperti itu. Nah, peradangan ini sendiri nantinya akan menyebabkan terjadinya udem dan erosi mukosa. Nah, kita tahu kalau misalnya udah terjadinya inflamasi atau radang, ya udah mekanisme untuk terjadinya udem dan segala macamnya tentu akan mengikuti sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, mekanisme setelah terjadinya radang dan erosinya ini sendiri atau pengikisan di esofagus itu sendiri tentunya akan mengakibatkan terjadinya komplikasi-komplikasi lainnya yang akan mengikuti jika peradangan dan juga erosi ini atau pengikisan ini dibiarkan dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Seperti nantinya kalau misalnya jaringan sudah rusak, jaringan epitel sudah rusak akan digantikan dengan jaringan parut tentunya atau jaringan luka seperti itu ya, bekas luka. Nah, setiap jaringan epitel kita itu epitel pada esofagus itu sendiri rusak, tentunya akan digantikan dengan jaringan luka atau jaringan parut itu sendiri. Dan kita tahu kalau jaringan parut tentu strukturnya itu sendiri akan lebih kaku daripada struktur epitel yang lebih fleksibel seperti itu. Yang mana jika hal ini terus-menerus terjadi, bekas luka itu tersebut akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Yang nantinya dengan adanya udem, dua hal ini akan membuat dinding esofagus itu tentunya akan menjadi lebih tebal. Nah, makanya kan tadi penebalan dinding dan juga penyempitan lumen tentunya. Setelah dindingnya lebih tebal, tentunya lumennya itu sendiri atau ruangan tempat lewatnya makanan itu sendiri juga akan semakin sempit. Nah, inilah dinamakan dengan kondisi stenosis esofageal seperti itu ya. Kalau mau ngebayangin, bayangannya kayak kita luka di kulit kita yang biasa. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk jaringan parut, nah tentu hal itu akan menyebabkan penebalan jaringan seperti itu atau penebalan sel-sel itu sendiri. Nah, bayangkan kalau misalnya hal itu terjadi pada saluran esofagus kita sendiri. Nah, tentunya akan menebal juga dinding esofagus kita dan sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan lumennya. Nah, di sini berikutnya komplikasi yang akan dapat terjadi adalah terjadinya baret esofagus, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, baret esofagus. Nah, baret esofagus itu sendiri dinamakan juga dengan baret metaplasia, di mana jaringan epitel ini, jaringan epitel yang tadi rusak itu sendiri, terus-menerus dirusak. Nah, jaringan epitel itu terus-menerus dirusak dan digantikan. Tentunya akan selalu digantikan seperti itu dengan jaringan baru dari esofagus dengan jaringan baru. Nah, jaringan epitel baru dari esofagus bagian bawah ini akan secara bertahap digantikan oleh satu lapisan sel kolumnar. Nah, oleh sel lapisan kolumnar seperti itu. Nah, sel kolumnar ini merupakan sel-sel yang melapisi mukosa di usus kita sebenarnya. Nah, jadi dia itu lebih mirip pada yang melapisi mukosa usus kita. Nah, di mana yang usus kita itu sendiri lebih bersifat tahan terhadap refluks itu sendiri. Nah, jadi tubuh kita itu mencoba untuk menyelesaikan dirinya karena terus-menerus terkena asam, makanya dia mencoba membentuk jaringan baru yang lebih bersifat tahan asam, yaitu jaringan sel kolumnar seperti itu. Nah, di mana jaringan epitel serindes tersebut memiliki resiko tentunya yang lebih besar untuk mengalami terjadinya regenerasi kanker esofagus atau kanker kerongkongan yang disebut dengan adenokarsinoma itu sendiri. Nah, ini adenokarsinoma. Nah, komplikasi lain berikutnya adalah ketika refluks masuk kembali ke faring, udah lebih ke atas lagi, nah, dan juga ke laring. Nah, hal ini dapat mengakibatkan seperti penyakit-penyakit laringitis atau bahkan nantinya juga dapat mengakibatkan asma. Nah, kalau kita ngebahas tentang faktor resikonya itu sendiri yang dapat mengakibatkan tadinya GERD ini sendiri,
Hal-hal yang dapat melemahkan sphincter esofagus bagian bawah adalah hal-hal yang dapat mencetuskannya. Seperti apa saja? Obesitas misalnya, yang dapat melemahkan esofagus bagian bawah kita atau sphincternya itu sendiri. Lalu apalagi makanan-makanan yang tinggi akan lemak. Lalu apalagi seperti kafein, lalu seperti alkohol, dan juga rokok. Nah, selain itu ada beberapa obat-obatan juga yang dapat mempengaruhi kontraksi atau tekanan yang ada di sphincter esofagus kita itu sendiri, seperti obat-obat antihistamin, kalsium channel blocker, antidepresan, benzodiazepin, dan glukokortikoid. Nah, itu adalah obat-obat yang dapat mempengaruhinya sebagai faktor resikonya. Nah, beberapa kondisi medis juga dapat menjadi faktor resiko GERD ini sendiri, seperti adalah hiatal hernia. Nah, lalu ada lagi skleroderma. Berikutnya adalah sindrom Zollinger-Ellison. Nah, di mana kalau untuk hiatal hernia ini sendiri, lambung dan bagian bawah esofagus itu, dia itu tuh naik ke atas hiatus esofagus. Nah, yang merupakan lubang di diafragma itu sendiri. Nah, sehingga kondisi ini akan menurunkan tekanan sphincter esofagus di bagian bawah. Nah, sementara itu kalau yang untuk skleroderma, dia itu otot sphincter esofagus bagian bawah itu digantikan dengan jaringan ikat. Nah, digantikan dengan jaringan ikat. Sehingga tidak dapat lagi berkontraksi dengan baik. Namanya skleroderma, pembentukan nih. Derma itu kan kulit yang baru, seperti itu. Nah, berikutnya kalau yang untuk sindrom Zollinger-Ellison sendiri, nah terdapatnya tumor. Nah, terdapatnya tumor yang disebut dengan gastrinoma. Nah, tumor yang disebut dengan gastrinoma yang itu tuh akan mengeluarkan gastrin dalam jumlah yang banyak. Nah, dia akan mengeluarkan gastrin dalam jumlah yang banyak. Nah, sehingga dia itu akan merangsang terjadinya sekresi asam klorida secara berlebihan. Tentunya kalau udah ada gastrin, tentunya akan mencetuskan disekresikannya sekret pencernaan berikutnya, yaitu HCl. Nah, sehingga kalau misalnya dia itu gastrinnya dalam jumlah yang banyak, tentu HCl-nya juga dalam jumlah yang berlebihan, sehingga membuat reflux itu semakin memburuk. Nah, untuk gejalanya sendiri, kalau kita ngomongin gejalanya, gejala yang paling umum terjadi pada penyakit reflux gastroesophageal ini sendiri adalah pirosis atau heartburn atau nama apanya, yaitu adalah rasa atau sensasi sakit seperti terbakar pada dada. Nah, tepat di belakang tulang dada itu sendiri. Nah, gejala umum lainnya berupa regurgitasi. Nah, regurgitasi ini kita juga ngebahas waktu pas di penyakit jantung ya, namanya hampir sama. Nah, di mana makanan itu tidak tercerna dan adanya sedikit asam lambung yang naik kembali ke mulut. Nah, jadi sehingga membuat pengecapan seseorang itu menjadi lebih asam seperti itu, dan juga dapat merusak nantinya enamel giginya. Nah, karena adanya asam lambung yang balik ke mulutnya itu sendiri. Nah, jika terjadi stenosis, gejala yang terjadi dapat berupa disfagia atau kesulitan menelan. Nah, tadi kan stenosis itu adalah penyempitan dari saluran esofagus itu sendiri karena penebalan dinding esofagus kan ya. Nah, sehingga nantinya akan sulit untuk menelan. Nama kerennya itu adalah disfagia. Nah, pada kondisi di mana reflux masuk ke saluran pernafasan, nah itulah saat ketika pasien GERD ini sendiri akan disertai dengan batuk kronis. Nah, kalau udah sampai ke saluran pernafasan masuknya, dan juga dapat disertai dengan suara yang serak seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini, semua gejala-gejalanya ini akan makin memburuk ketika si pasien itu dalam kondisi berbaring. Karena tentu aja jadinya yang si cairan asam lambungnya itu akan semakin mudah masuk ke esofagusnya itu sendiri dan ke laring dan faringnya itu sendiri. Nah, bahkan ke mulutnya. Nah, untuk melakukan diagnosisnya, umumnya GERD ini didiagnosis berdasarkan gejala klinisnya. Oleh karena itu akan dilakukan beberapa pemeriksaan yang bersifat terapeutik. Nah, seperti yaitu dicoba memberikan pemberian inhibitor pompa proton yang merupakan kita tahu merupakan obat penghambat sekresi asam lambung itu sendiri. Nah, diberikan pompa proton nih salah satunya PPI. Nah,
di mana nantinya setelah diberikan tantangan atau apa sih namanya ini tantangan terapeutik itu sendiri, untuk pasien GERD-nya itu gejalanya tentunya akan membaik setelah diberikan pompa Protonnya itu sendiri. Karena dia kan sesuai dengan cara kerjanya akan menghambat sekresi asam lambung. Nah, kalau dia positif GERD, dia akan gejalanya itu akan membaik seperti itu. Nah, di samping itu ada beberapa cara juga yang paling akurat untuk mendiagnosis GERD ini sendiri. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pemantauan pH di esofagus bagian bawah itu sendiri selama 24 jam. Nah, dengan cara memasang sebuah pipa tipis berisikan elektroda. Gimana caranya melakukan pemantauan pH-nya itu sendiri? Jadi dipasang pipa tipis berisikan elektroda di dalam kerongkongan atau esofagus itu untuk mendeteksi berapa lama sih esofagus itu tetap berada pada area tersebut. Nah, pemeriksaan berikutnya dapat dilakukan adalah sinar X dengan menggunakan kontras barium. Nah, caranya adalah di sini kita mengidentifikasi gunanya itu sendiri untuk mengidentifikasi komplikasi apakah terjadinya tukak atau stenosis pada esofagus kita. Kalau caranya biasa aja untuk melakukan sinar X, cuman di sini kontras yang digunakan adalah kontras barium. Nah, berikutnya untuk mendiagnosis kita dapat melakukan endoskopi yang disertai dengan biopsi tentunya. Di mana cara endoskopi yaitu seperti biasa memasukkan sebuah pipa kecil juga ke dalam kerongkongan kita itu, di mana yang pipa kecilnya itu sendiri memiliki kamera kan ya untuk melihat apa yang terjadi dalam lambung itu sendiri. Setelah itu lakukan biopsi pengangkatan sedikit sel yang terkenanya itu sendiri. Nah, untuk sangat penting dilakukan untuk mendiagnosis barat esofagus dan untuk mengevaluasi juga risiko kanker. Jadi kalau misalnya nantinya hasil biopsinya itu sendiri menunjukkan sel-sel ususnya normal di bawah mikroskop, nah berarti kecil kemungkinannya terjadinya adenokarsinomanya itu sendiri. Namun kalau misalnya ada tanda-tanda peradangan, nah itu kan kita cuma bilang dia itu tuh tergolongkan barat non-displastik. Nah, ini barat non-displastik kalau misalnya kita lihat nantinya hasil biopsinya itu tuh masih normal, cuman menunjukkan peradangan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu yang displasianya itu sendiri, kalau misalnya dilihat hasil biopsinya itu memperlihatkan adanya sel-sel yang tidak normal atau abnormal itu sendiri. Nah, pada kasus yang barat displasia ini sendirilah yang dia itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk berkembang menjadi adenokarsinoma nantinya atau kanker pada esofagusnya itu sendiri. Berikutnya untuk terapi GERD ini sendiri, pengobatan lini pertama untuk GERD adalah perubahan gaya hidup. Seperti penyakit-penyakit lainnya, perubahan gaya hidup lalu dapat juga dilakukan dengan pemberian antasid untuk menetralisir keasaman, dan juga kita dapat mempertimbangkan penggunaan inhibitor pompa proton itu sendiri dikombinasikan dengan penghambat reseptor histamin. Nah, untuk perubahan gaya hidup sendiri yang harus dilakukan adalah seperti menurunkan berat badan, lalu menghindari makanan-makanan pedas tentunya yang akan memperparah kondisi lambung kita, lalu menghindari makanan-makanan kaya akan lemak, lalu juga menghindari minum kopi, coklat. Nah, ini karena kaya akan kafein, dan juga menghindari minuman-minuman beralkohol. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menjaga kepala tetap dalam posisi tinggi ketika beristirahat atau ketika saat tidur. Nah, dan juga sangat disarankan juga untuk tidak langsung berbaring setelah makan. Nah, sementara kalau untuk obat-obatan yang antasida tadi itu kan untuk menekan asam lambung. Kalau yang untuk reseptor histamin sendiri mengurangi nantinya produksi HCl-nya itu sendiri. Nah, ada lagi obat-obat lainnya di sini dapat kita pertimbangkan untuk menggunakannya adalah seperti obat-obat prokinetik. Nah, obat-obat prokinetik ini sendiri dia akan nantinya meningkatkan kekuatan dari sphincter bagian bawah esofagus itu sendiri. Dengan cara dia dan dia itu juga dapat mana dia?
Nah, obat-obat lain yang dapat digunakan berikutnya adalah seperti GABA agonis baclofen. Nah, GABA agonis ini baclofen, nah itu dapat menghambat perubahan relaksasi dari les itu sendiri atau relaksasi dari sphincter esopagusnya itu sendiri. Nah, terutama dapat menghambat itu ketika terjadinya saat makan seperti itu. Nah, untuk selain obat-obatan dan juga perubahan gaya hidup dapat dipertimbangkan juga untuk melakukan pembedahan. Nah, ketika obat-obat farmakologis tidak efektif lagi digunakan, di mana prosedur yang paling umum untuk dilakukan itu berupa prosedur Nissen fundoplication. Nah, ini Nissen fundoplication itu sendiri, di mana fundus lambung itu dililitkan. Kan lambung kita nih, fundus lambung itu dililitkan ke sphincter esophagus bagian bawah, sehingga membuatnya itu tuh lebih kencang karena dia diikat oleh fundus oleh lambung kita. Nah, terapi berikutnya dapat kita lakukan juga pembedahan pada jika terjadinya metaplasia Barnett atau Barrett atau Barrett esophageal. Nah, di mana pembedahannya ini akan berbeda tergantung dari tingkat keparahannya. Untuk metaplasia Barrett non-dysplastic sendiri dapat dilakukan endoskopi selama setiap 3 tahun. Jadi belum langsung pembedahan, tapi kita melakukan endoskopi dulu setiap 3 tahun untuk melihat apakah ada apa enggak pertumbuhan sel-sel yang abnormal seperti itu. Kalau tidak ada, tidak masalah. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang jenis Barrett yang displasianya itu sendiri dapat dioperasi, direseksi endoskopik atau perawatan menggunakan laser juga dapat dipertimbangkan. Nah, Kak, sekarang kita masuk, kita rangkum semua yang sudah kita bahas tadi untuk materi GERD ini sendiri. Nah, kita tahu GERD ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penurunan kekuatan sphincter esophagus bagian bawah atau disingkat dengan LES atau lower esophageal sphincter seperti itu. Nah, yang menyebabkan nantinya mengalirnya kembali asam lambung ke esophagus itu sendiri. Nah, ya kan ya. Lalu kondisi tersebut akan mengakibatkan jaringan epitel esophagus bagian bawah terus-menerus diperbarui tentunya. Nah, dia terus-menerus juga rusak, lalu terus-menerus juga diperbaharui. Nah, ketika jaringan tersebut digantikan oleh jaringan epiter kolumnar, nah kondisi di sini disebut dengan kondisi Barrett esophagus. Nah, faktor resiko GERD ini sendiri adalah seperti obesitas, lalu ada juga seperti makan makanan yang kaya lemak, lalu kafein, lalu ada alkohol, juga merokok, seperti itu. Nah, sementara itu, kalau untuk gejalanya sendiri seperti heartburn atau terasa sensasi seperti terbakar pada dada, regurgitasi, lalu ada juga disfagia atau kesulitan menelan. Nah, berikutnya jika terjadinya kerusakan mukosa akan memicu terjadinya peradangan atau esofagitis itu sendiri. Nah, lalu yang dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti stenosis dan Barrett esophagus juga. Nah, ini Barrett stenosis dan Barrett esophagus. Nah, untuk diagnosisnya itu sendiri dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis, tapi gold standarnya itu sendiri adalah pemantauan pH esophagus selama 24 jam. Nah, serta dapat dilakukan juga biopsi, endoskopi dan juga biopsi untuk melihat mendiagnosis bagaimana tahap Barrett esophagus itu sendiri. Nah, untuk terapinya di sini dapat kita lakukan berupa perubahan gaya hidup, pemberian obat-obatan seperti antasida dan juga inhibitor pompa proton, dan berikutnya untuk esophagus Barrett itu sendiri tergantung pada tahap metaplasianya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai gastroesophageal reflux disease atau GERD itu sendiri. Nah, silahkan dikerjakan kuis yang sudah diberikan. Kita ketemu lagi. Nah, silahkan dikerjakan kuis yang diberikan. Kita ketemu lagi pada topik pembahasan. Nah, sampai di situ pembahasan kita mengenai gastroesophageal reflux disease
atau penyakit reflux gastroesofageal. Nah, kita ketemu lagi pada topik-topik pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.